Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang insya Allah kita akan sampai pada pembahasan terakhir dari kitab ini. Meskipun bukan sekarang khatamannya, bisa minggu depan atau kedepannya lagi, cuma ini pembahasan terakhir dalam kitab ini, yaitu syubha annal asy'ariyata hum aktsaru ulama'il ummah. Ada syubhat bahwa kelompok Asy'ariyah mereka adalah ulama umat Islam yang paling banyak, atau mayoritas ulama kaum muslimin katanya penganut mazhab akidah Asy'ariyah, yaitu yang fase kedua. Anak ulang lagi, ada syubhat, ada klaim dari sebagian pihak bahwasanya kelompok Asy'ariyah adalah mayoritas, ya, baik dari sisi pengikut maupun ulamanya. Pembahasan ini sebetulnya sudah pernah kita lewati, sekedar tombong ngantuk saja. Masih ingat enggak dalam kitab apa ada pembahasan ini? Dan insya Allah itu juga kajian hari Rabu. Bismillah. Enggak ada yang ingat. Yang baru insya Allah belum ikut. Yang kudama, yang lama-lama sebelum pandemi. Akidah salaf nggak pernah hari Rabu ya? Naam, ahsan. Qatful Janadani syarah Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani. Karya siapa? Karya siapa? Syarahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Ya, Qatful Janadani
Syarhu Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani. Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani ulama mazhab Maliki. Ya, beliau punya kitab fikih sebetulnya, cuma muqaddimahnya tentang akidah ahli sunnah. Ya, judulnya Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid, disyarah oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu taala. Di muqaddimah atau sebelum memulai pembahasan kitab, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr menyebut ada 10 faedah ya sebelum syarah. Di antaranya syubhat tentang ini, dan beliau juga bantah. Itu yang pernah kita kaji juga sama hari Rabu. Ada pula kitab yang lain. Ini namun untuk kalangan tertentu saja kajiannya. Kitab apa? Qawaidul Muthla. Ini Zoom di Ma'had Al-Kautsar pada waktu pandemi waktu itu, insya Allah ya. Nah, insya Allah sudah ada rekamannya juga. Silakan kalau mau didengarkan dua-dua kitab itu. Alhamdulillah sudah kita khatamkan, dan ada pembahasan tentang ini ya, membantah syubhat ini. 6 ya, kita baca sekarang dari ucapan penulis Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhahullah ta'ala, dan semuanya ini saling menguatkan dan menambahkan yang tidak disebutkan dalam kedua kitab tersebut. Hadi syubha awwalu man rawwajalaha fi ma'a'lam huwa Ibnu Asakir rahimallah fi kitabihi Tabyin Kadhibil Muftari. Syubhat ini pertama kali disampaikan, istilahnya perdagangkan sesuai dengan yang aku ketahui, kata Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala, oleh Ibnu Asakir rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau yang judulnya Tabyin Kadhibil Muftari, Tsumma rajat ba'dahu indal Asy'ariyah. Ini sepengetahuan dari Syekh Nu'man ya, Allah ta'ala alam. Yang pertama kali menyebarkan syubhat ini seorang ulama yang bernama Ibnu Asakir yang hidup abad ke-6 Hijriah dalam kitab tadi Tabyin Kadhibil Muftari. Kemudian setelah itu menyebar terutama di kalangan kelompok Asy'ariyah. Fabad antar jamali Abil Hasan Al-Asy'ari qol. Setelah beliau menyebut biografi Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau berkata, bab zikru jama'atin min a'yan masyahiri ashabihi. Dalam kitab itu Ibnu Asakir menyebut sekelompok dari murid-murid terkenal Abul Hasan Al-Asy'ari. Itkana fadlul muqtadi yadullu ala fadlil muqtada bihi. Kata Ibnu Asakir, keutamaan, kedudukan orang yang mengikuti itu menunjukkan akan keutamaan kedudukan orang yang diikuti. Paham maksudnya? Ya, ketika beliau menyebutkan ini loh, murid-muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari yang merupakan tokoh-tokoh, kata dia, ini menunjukkan akan kedudukan siapa? Gurunya yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa qad qasamtuhum khamsa tabaqat. Aku membagi mereka menjadi 5 tingkatan. Wajadtuha ala tashihi qaulihi muttafiqatin. Dan aku mendapati semuanya membenarkan ucapan Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi sekali lagi, ini yang berkaitan dengan fase akidah beliau yang kedua, yaitu ajaran siapa? Al-Kullabiyah. Jangan dicampur adukan. Ini membahas kelompok Asy'ariyah yang memang paling banyak sekarang ini dianut oleh sebagian orang. Itu sekali lagi mazhabnya Al-Kullabiyah, menetapkan sebagian sifat, mentakwilkan sebagian yang lain.
Fatabaqatul ulahum ashabu alladzina akhadhu anhu. Beliau menyebutkan golongan yang pertama murid-murid langsung Abul Hasan Al-Asy'ari yang langsung belajar dari beliau, miman qala biqauli au ta'allama minhu fadzakara jam'an minhu. Tsumma qala ba'dan atala fi dzikrihim. Kemudian setelah beliau menyebutkan, setelah Ibnu Asakir menyebutkan biografi murid-murid Abul Hasan Asy'ari tersebut, wa atnaba fi madhihim wa atrahum, dan memuji mereka, bahkan kata Syekh di sini berlebih-lebihan dalam memuji murid-muridnya Abul Hasan Asy'ari. Setelah itu beliau mengatakan, fahada akhiru ma yasarallahu azza wa jalla li dzikrahu mimman ishtahara minal ulama min ashabihi. Kata Ibnu Asakir, ini terakhir apa yang Allah mudahkan bagiku untuk menyebutkan ulama-ulama dari muridnya Abul Hasan Asy'ari yang paling terkenal. Wa syarahtu amrahu, dan aku telah menjelaskan biografinya. Wa malam adzkur minhum aksar mimman dzakartu. Kata Ibnu Asakir, yang belum aku sebut lebih banyak dari yang aku sebutkan. Wal maksud minhu, maksud ini semuanya idharu fadlihi bi fadli ashabihi kama asyartu. Maksud ini semuanya untuk menampakkan keutamaan Abul Hasan Asy'ari dengan menyebutkan keutamaan kedudukan murid-muridnya seperti yang telah isyaratkan. Walaula khaufi minal imlal lil ishab wa ithari lil ikhtisar li hadzal kitab la tatabatu dzikra jamil ashab. Seandainya aku tidak khawatir orang itu bosan ya karena kepanjangan aku sebutkan nama-nama mereka, ya, dan memang aku ingin untuk meringkas kitab ini. Kalau aku tidak khawatir akan hal tersebut, aku akan sebutkan semua murid-murid beliau. Wa atnabtu fi madhim ghayatul itnab, dan aku akan perpanjang penyebutan pujian terhadap mereka. Wa kuntu akunu ba'da badil juhdi fihi muqassiran, meskipun aku sudah mengerahkan segala daya upayaku, namun aku masih merasa ada kekurangan di dalamnya. Wa min taksiri bil ikhlal bi dzikri katsir minhum mu'tadira, dan di antara kekuranganku aku tidak menyebutkan semua para murid-murid Abul Hasan Asy'ari tersebut. Fa kama la yumkinuni ihsa nujumis sama. Ini inti pembahasannya. Sebagaimana aku tidak memungkinkan untuk menghitung bintang-bintang di langit, ya, wa kadzalika la atamakan min istiqsa'i dzikri jami'il ulama. Demikian pula aku nggak mungkin bisa menyebutkan nama-nama ulama yang mengikuti jejak Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini intinya, bagaimana banyaknya siapa pengikut Abul Hasan Asy'ari, seperti apa? Berapa jumlah bintang di langit? Nah, ini yang paling inti pembahasannya, ya. Beliau mengklaim jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Kata beliau, la atamakan istiqsa' dzikri jami' ulama ma'ataqadumil azman wal asar wa kathatil mustahirin fil buldan wal amsar, dengan banyaknya yang paling terkenal di negeri-negeri kaum muslimin, wa intisyari fil aqtar wal afaq minal maghrib wa syam wa khurasan wal iraq. Ini sekali lagi pembahasan intinya, Imam Ibnu Asakir mengklaim bahwasanya pengikut, ya, ajaran Asy'ariyah yang fase kedua ini banyak menyebar di seluruh penjuru negeri kaum muslimin. Faqna'u min dzikri hizbihi biman summiya wa usifa. Maka cukupkan diri kalian, ya, dengan apa? Menyebut sebagian dari yang telah disebut oleh Ibnu Asakir. Wa'rifu fadla ma lam yusamma lakum biman summiya wa urif. Cukupkan mengenal yang tidak disebutkan dengan apa? Yang telah disebutkan. Artinya yang sudah disebutkan oleh Ibnu Asakir itu mewakili yang belum disebutkan. Wala tas'amu anna madhal a'yan wa qardal a'imah fa inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Dan kata Ibnu Asakir, dan jangan bosan bahwasanya memuji para tokoh-tokoh ataupun memuji para imam-imam, menyebut orang-orang soleh, itu akan mendatangkan rahmah.
rahmat katanya. Taib itu ucapan Ibnu Asakir yang intinya pengikut Abul Hasan Asy'ari, terutama dari kalangan tokoh-tokoh ulama, itu sebanyak bintang-bintang di langit. Meskipun nggak mungkin ada orang yang bisa menghitung apa bintang di langit. Wal jawab, ya, ini yang paling inti. Jangan sampai setelah dibacakan syubhat antum tidur, ya. Awas nanti mimpi, ya, kena syubhat. Ya, ini jawabannya. Ya, tadi itu syubhatnya, ini jawabannya. Fal jawab ala hadis syubhah min wujuh. Jawaban atas syubhat tadi ada beberapa sisi. Yang pertama, anna sahabata wa tabi'in wa atba'at tabi'in mimman tabi'ahum bi ihsan ila asri Abil Hasan al-Asy'ari lam yakunu yu'awwiluna sifat. Kapan meninggalnya Abul Hasan Asy'ari? Tahun berapa? 330 Hijriah, abad keempat Hijriah. Berarti ulama-ulama sebelum beliau, ya, dari zaman sahabat, tabi'in, bahkan imam yang 4, tidak ada yang ikut Abul Hasan al-Asy'ari. Contohnya dalam masalah apa? Ya, takwilus sifat, tidak ada satupun yang mentakwilkan istawa alal arsy menjadi apa? Istaula, menguasai. Ini bukti bahwasanya ajaran Asy'ariyah yang fase kedua itu adalah mazhab yang tidak pernah diikuti oleh para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Abdullah bin Abbas, diikuti oleh tabi'in Abul Aliyah Mujahid, mentafsirkan istawa dengan apa? Ala wartafa'a. Ya, ini membuktikan ajaran Asy'ariyah yang fase kedua tersebut itu tidak diikuti oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4. Jadi kalau istilahnya mau diadu, ya, kalian punya tokoh-tokoh besar, ya, ulama Asy'ariyah dari murid Abul Hasan Asy'ari yang hidup abad keempat Hijriah, ya, tafadhol, istilahnya PPN sudah, ya. Yang abad keempat, kelima sudah ambil semuanya ulama-ulama itu, anggap ulama kalian semuanya. Kita punya apa? Sahabat Rasul. Cukup satu generasi saja apa? Bisa mengalahkan semua generasi sampai hari kiamat. Karena Rasul mengatakan apa? Khairun nasi qarni. Para sahabat dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Ditambah lagi dengan tabi'in. Ya summa alladziina yalunahum. Yang paling baik setelah para sahabat, generasi siapa? Para tabi'in. Para tabi'in semuanya tidak ada yang ikut ajaran apa? Asy'ariyah. Contohnya dalam masalah sifat Allah, masalah Allah di atas langit. Dan sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Al-Auza'i. Kata beliau, kunna wa tabi'una mutawafiruna naqul annallaha fis sama. Kami dan semua tabi'in mengatakan Allah di atas langit. Asy'ariyah nggak pernah mengatakan Allah di atas apa? Langit. Maka ini mau diadu sama siapa lagi? Ya, ini sahabat tabi'in, ya, tidak ikut Asy'ariyah. Kemudian tabi'ut tabi'in, imam yang 4, nggak ada yang ikut apa? Ajaran mereka. Maka sekali lagi kalau mau diadu, intinya menang siapa? Nah, dari sisi apa? Bukan diadu apa? Diadu apa dari sisi al-fadl, keutamaan. Mana yang lebih utama? Sahabat Rasul ataupun muridnya Abul Hasan Asy'ari? Siapa? Yang serempak. Nah, iya, jangan mencela-mencela ya. Baik, ini dari satu sisi saja sudah apa? Istilahnya KO mereka ini, ya. Grupnya orang-orang yang mengklaim bahwasanya ulama-ulama kaum muslimin ikut Abul Hasan Asy'ari. Kita katakan ya sudahlah PPN, ya, kita katakan sebelum Abul Hasan Asy'ari, imam madhab yang 4, tabi'ut tabi'in, tabi'in dan para sahabat, tidak ada yang ikut. Kenapa? Abul Hasan Asy'ari beliau apa? Ya, hidup di abad keempat Hijriah. Sebelum itu nggak ada ajaran Abul Hasan Al-Asy'ari, apalagi yang tadi kullabiyah itu. Nah, sekali lagi kata beliau, lam yakunu yu'awina sifat. Para sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in,
Nggak ada yang mentakwilkan sifat Allah. Nggak ada yang mentakwilkan sifat tangan dengan al-qudrah, dengan nikmat. Dan istawa dengan istawa, tidak ada. Wala khadu fi babil qadar. Demikian pula sebetulnya kalau mau dibahas lebih lanjut, penyimpangan kelompok Asy'ariyah dalam masalah akidah bukan dalam masalah takwil sifat saja. Demikian pula dalam masalah al-qadar, mereka ke arah al-jabariyah. Nggak ada para sahabat yang ikut ajaran mereka tersebut. Demikian pula masalah al-iman. Mereka dalam masalah babul iman mengatakan iman adalah at-tasdiq, membenarkan saja. Mereka termasuk golongan murji'ah, mengeluarkan amal daripada apa? Al-iman. Tidak ada para sahabat yang demikian. Wa ghairihima bil batil. Ya, mereka para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak pernah di atas kebatilan dalam akidah. Walam yakunu yabduna aqidatahum ala ilmil kalam. Mereka para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam ahli sunnah tidak pernah mendasari akidah mereka dengan ilmu kalam. Bahkan Imam Syafi'i yang sudah kita lewati, ucapan beliau sangat amat mencela ilmu apa? Al-kalam. Jauh. Demikian pula tabi'ut tabi'in, tabi'in dan para sahabat. Tidak ada yang ikut apa? Ajaran ilmu kalam yang merupakan dasar dari akidahnya kelompok Asy'ariyah. Walam yakunu yabnuna aqidatam ala ilmil kalam alladzi lam yu'raf illa ba'dal qurunil mufaddalah. Yang mana ilmu kalam tidak pernah dikenal kecuali pada abad-abad generasi setelah 3 generasi yang paling mulia. Setelah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in baru muncul namanya ilmu kalam. Artinya apa? 3 generasi yang mulia yang Rasul rekomendasi tadi tidak pernah mengenal ilmu kalam, tidak pernah mengikuti ilmu kalam. Dari sisi ini saja sudah apa? Mereka tidak bisa apa? Mengalahkan 3 generasi tersebut. Wa a'dadu haula ulufun mu'allafa. Sedangkan jumlahnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan setelah mereka itu ribuan. Gak akan mungkin mereka bisa mengalahkan 3 generasi utama umat Islam ini. Ini dari sisi yang pertama, membantah syubhat tadi. Yang kedua, Anal Abul Hasan Asy'ari qad raja fi akhir amri ila aqidatis salaf. Ini sudah kita bahas. Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri sudah rujuk dari akidah beliau yang masih diikuti oleh pengikut beliau sampai detik ini. Intinya kalian membanggakan murid-muridnya Abul Hasan Asy'ari yang katanya banyak, pengikutnya banyak. Loh, imamnya mereka sendiri sudah tahu kok. Intinya penonton kecelik istilahnya. Ngapain kalian bangga ini muridnya Abul Hasan Asy'ari? Loh, yang diikuti saja sudah tobat kepada ajaran salaf. Dengan yang sudah kita sampaikan 3 karya beliau, meskipun namanya orang yang sudah buta, dikasih matahari yang terang benerang, tetap mengatakan gelap gulita. Meskipun banyak juga yang mengingkari itu bukunya Abul Hasan Asy'ari dan seterusnya. Padahal sekali lagi sangat terang benerang itu buku akhir beliau seperti yang sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Bismillah. Kemudian kata Syekh lagi, An Abul Hasan Asy'ari qad raja fi akhir amri ila aqidis salaf allati kana 'alaiha al-Imam Ahmad kama sabaqa bayanu fi tarjamatihi. Bahwasanya Abul Hasan Asy'ari telah rujuk di akhir hayat beliau kepada akidah salaf yang dipegang erat oleh Imam Ahmad seperti yang sudah dijelaskan pada waktu biografi beliau. Sisi yang ketiga, membantah syubhat ulama Asy'ariyah itu mayoritas. Kata beliau, la nusallim li Ibni Asakir rahimallah bi kulli man dzakara annahum ala tariqati ahlil kalam allati kana 'alaiha Abul Hasan Al-Asy'ari. Kami tidak menerima sepenuhnya ucapan Ibnu Asakir yang menyebutkan bahwasanya
yang beliau sebut dalam kitab beliau tersebut itu semuanya ikut ajaran ahlil kalam. Jadi intinya Ibnu Asakir itu ketika menyebut ada beberapa nama-nama yang dimasukkan ke dalam golongan ulama Asy'ari, padahal itu tidak benar. Ya, ini sekali lagi, ini juga terjadi. Ya, bukan ulama Asy'ariyah, bukan ulama ahlil kalam, tapi apa? Dimasukkan oleh Ibnu Asakir. Ini yang diprotes, dibantah oleh Syekh Nu'man. La nusallim li Ibnu Asakir bi kulli man dzakara annahum ala tariqati ahlil kalam allati kana 'alaiha Abul Hasan Asy'ari. Lau sallamna jadalan annau baqi ala tilkal aqidah. Ya, seandainya Abul Hasan Asy'ari tetap di atas akidah kullabiyahnya, walam yajid anha kama sabaqa bayanu. Kemudian kata Syekh Nu'man, faqad dzakara al-allama Jamaluddin As-Salihi Yusuf bin Abdul Hadi atau Yusuf bin Abdul Hadi al-mutawaffasana tis'ami'a wa tis'atin hijriyah fi kitabil azim Jam'ul Juyush wa Dasakir ala Ibni Asakir. Jadi ada ulama di abad ke-10 Hijriah yang membantah Ibnu Asakir dalam kitabnya, Anda punya fotokopiannya, Jam'ul Juyush wa Dasakir ala Ibni Asakir. Ya, kalau ini risalah magister dengan isyraf Syekh Dr. Ali Faqihi rahimahullah yang baru meninggal, salah satu ulama yang spesialis masalah akidah di kota Madinah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, mungkin 1 bulan yang lalu meninggal dunia rahimahullah taala. Ini kita ada sekitar 400 halaman atau 370 halaman kurang lebih. Nah, insyaallah kita akan bacakan sedikit dari yang disampaikan di sini. Intinya kitab tadi Tabyin Kadhibin Muftari yang menyebut ya golongan dari Asy'ariyah, ya, diantaranya menyusupkan nama-nama yang sebetulnya bukan dari golongan mereka. Nanti akan kita sebut beberapa di antaranya di sini. Wa annahum lam yakunu ala aqidatil asy'ariyah, padahal mereka itu bukan di atas akidah Asy'ariyah, bal kanu dzaminalaha. Bahkan yang disebut oleh Ibnu Asakir itu mencela, membantah akidah Asy'ariyah yang fase kedua tersebut, mukhalifina laha wa li ahliha. Baik, di antaranya ini kita sebutkan atau kita baca. Ini misalnya Ibnu Abdul Hadi tadi menyebut ucapan Ibnu Asakir. Tsumma qala babu dzikri jama'atin min a'yani masyari ashabihi. Ibnu Asakir menyebut dalam kitabnya tadi sekelompok dari murid-murid Abul Hasan Asy'ari yang terkenal lah istilahnya. Disebutkan nama-nama mereka. Tsumma dzakara minhum Abu Abdillah ibni Mujahid al-Basri. Kemudian ada ya nama-nama di antara di sini. Tsumma dzakara Abul Hasan ibn Sam'un wasaqa bi tarjamatin tawila. Ibnu Asakir menyebut seorang ya ulama yang punyanya Abul Hasan ibnu Sam'un dan disebutkan biografinya panjang lebar. Kata penulis kitab ini yaitu Ibnu Abdul Hadi, waqad iftara alai, Ibnu Asakir berdusta atas nama ya ulama ini. Fa inna hada imamun muhadditsun min a'yani mutaqaddimil Hanabilah. Karena Abul Hasan ibnu Sam'un ini ulama ya imam ahli hadis terutama dari mazhab Hambali. Wa kaunu arifan bi ilmil kalam la yadullu ala annahu min ashabihi. Ketika dikatakan dia itu paham ilmu kalam, ini bukan berarti dia mengikut apa ilmu kalam tersebut. Bisa jadi dia apa? Untuk membantah ilmu kalam. Di antaranya lagi, summa dzakara minhum Abu Abdurrahman Asy-Syuruti Al-Jurjani. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Asakir seorang ulama yang bernama Abu Abdurrahman Asy-Syuruti Al-Jurjani. Kata penulis, wa laisa bimusallamin lahu fi. Ini nggak bisa diterima. Dia dikategorikan dari ulama apa?
Asy'ariyah wa ma kullu man alimal kalam sara min atba'ihi. Kemudian disebutkan lagi beberapa nama yang lain. Itu diantara apa? Kritikan penulis Ibn Abdul Hadi ketika disebut nama fulan, kalau itu bukan dari golongan Asy'ariyah dibantah, ya. Kemudian oleh pentahqiq di sini disebutkan biografinya. Itu diantara ya isi buku. Nanti kita akan baca lagi insyaallah taala. Kemudian Rabi'an yang keempat membantah syubhat tadi, anna aksara ulamail ummah ar-rabbaniyin al-ma'rufin wa hum ulufun ala ghairi aqidati Abil Hasan al-Asy'ari. Dan kebanyakan, kalau dikatakan banyak-banyakan, ulama yang menyelisih Abul Hasan Asy'ari dalam fase akidah yang kedua itu juga banyak. Ya, selain yang apa? 3 generasi tadi. Ya, kalau sudah 3 generasi saja itu sudah kalah sebetulnya ya. Ini untuk lebih memantapkan lagi, setelah mereka juga apa? Banyak yang menyelisih Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, tambahkan sekali lagi, ulangi. Yang poin pertama itu generasi pertama 2, 3, kemudian imam yang 4 dan yang sezaman dengan mereka sepakat sudah apa? Tidak mengikuti ajaran Abul Hasan Asy'ari. Ini sudah sebenarnya mereka sudah kalah sebetulnya ya, kalau mereka masih punya akal sehat. Ya, kalau ini yang 3 generasi ini sudahlah ya, kita lepas. Yang sejaman dengan Abul Hasan Asy'ari ya, sampai dengan penulis kitab Ibn Abdul Hadi tadi, ribuan juga yang menyelisihi ajaran akidah Abul Hasan Asy'ari di fase yang kedua. Ini maksud daripada yang keempat, bantahan yang keempat, anna aksara ulama'il ummah, kebanyakan ulama umat ar-rabbaniyin yang dikenal oleh umat, wahum uluf, jumlah mereka ribuan, ala ghairi aqidati Abil Hasan Asy'ari allati raja'a anha. Mereka menyelisih akidahnya Abul Hasan Asy'ari yang fase kedua itu. Faqad adda salihi fi jam'il juyush wad dasakir minhum adha'af ma adda Ibnu Asakir. Ya, di antara buktinya apa? Penulis kitab tadi Jam'ul Juyush wad Dasakir ala Ibnu Asakir, beliau menyebutkan nama-nama ulama-ulama ya, sejak zaman Abul Hasan Asy'ari sampai zaman beliau, yang jumlahnya lebih banyak dari yang disebut oleh Imam Ibnu Asakir. Paham ya? Ini kalau mau diadu jumlahnya. Jadi sekali lagi, klaim ulama umat lebih banyak yang Asy'ariyah, ini tidak apa? Benar sama sekali. Ya, kalau kita mau sebutkan di sini, Ibn Abdul Hadi menyebutkan ada fasal wa nahnu nadhkur jama'atan mimman warada anhu mujanibatal asy'ariyah. Bab kami menyebutkan sekelompok dari ulama-ulama yang menyelisih ajaran al-Asy'ariyah wa mujanabatal asy'ari wa ashabihi min zamani ilal yaum ala tariqatil ikhtisar. Ya, kami akan sebutkan sekelompok dari ulama yang menyelisih ajaran Asy'ariyah, menyelisih Abul Hasan Asy'ari di fase yang kedua, dan para murid-muridnya ya, mulai dari zaman Abul Hasan Asy'ari sampai zaman penulis, yaitu abad ke 10 Hijriah ya, meskipun dengan cara ringkas. Yang pertama beliau sebut Imam Al-Barbahari, pengarang kitab apa? Syarhus Sunnah. Ya, ada kisah di sini disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi. Minhum Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali Al-Barbahari, Al-Faqih, Al-Qudwa, Syekhul Iraq, qalan wa halan. Ya, di antara yang menyelisih Abul Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Wa kana lahu situn azimun wa hurmatun tam. Beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Akhadha anil Marudhi wa sahaba Sahal bin Abdul Atustari. Beliau muridnya Sahal bin Abdul Atustari. Wa sannafa tasanib. Ja'a ilai al-Asy'ari. Beliau pernah bertemu dengan Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Pada waktu beliau masih belum kembali ke jalan as-salaf, masih kullabiyah. Ja'a ilai al-Asy'ari faja'ala yaqulahu. Asy'ari pernah berkata pada fase akidah yang kedua, radatu alal jubai wal mu'tazila wa fa'altu wa qultu.
Abul Hasan Asy'ari datang kepada Al-Barbahari dengan bangga mengatakan, aku telah membantah ajaran Mu'tazilah, aku mengatakan demikian, aku berbuat demikian. Apa kata Imam Al-Barbahari? La a'rif mimma taqul qalilan wala katsiran wa innama na'rif ma qalahu Ahmad bin Hanbal. Kami tidak mengenal apa yang kau ucapkan, sedikit aku atau banyak, aku hanya mengenal apa yang diucapkan oleh Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Sekali lagi, Imam Abul Hasan Asy'ari langsung dibantah oleh siapa? Iya, Imam Al-Barbahari rahimallahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh penulis Ibn Abil Hadi, ulama-ulama yang menyelisihi ajaran Asy'ariyah buahnya ini. Kalau di sini aja ada berapa halaman sudah ini? Mulai 196 sampai 280 berapa? Kira-kira berapa halaman? 90 halaman. Ini sebut nama-nama saja. Di antaranya sudah kita lewati dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, Imam Daruqutni, demikian pula Imam Al-Ajuri juga disebutkan di sini. Banyak ya. Sekali lagi, intinya kalau mau diadu yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya tadi dengan yang disebut oleh Ibn Abil Hadi, tidak istilahnya bisa mengalahkan apa yang disampaikan oleh penulis Ibn Abil Hadi rahimahullah ta'ala. Ini kalau mau diadu banyak-banyakan. Nah, summa qala wa qarra'aina fi ashabina wa rufaqaina wa mishtaghala ma'ana akthar min anfin wahidin. Ini masih ucapan Ibnu Abdul Hadi tadi As-Salihi. Kalau di sini halamannya beda. Kalau di yang cetakan ana, ini kita sudah kasih tanda. Kalau itu halaman berapa? 151. Nah, kalau di cetakan yang ana pegang ini halaman 280. Wa qarra'aina min ashabina wa rufaqaina wa mistaghala ma'ana akthar min anfin wa'id ala mujanabatihim. Jadi kata beliau yang kami telah saksikan sendiri ulama yang menyelisih mereka ini lebih dari 1.000 akthar min alfin wahidin ala mujanabatihim wa musaramatihim wal wuku'i fihim. Wa ma tarakna mimman taqaddam akthar mimman dzakarna. Yang kami enggak sebutkan lebih banyak daripada yang kami sebutkan. Itu kata Ibnu Abdul Hadi rahimahullah. Baik. Kemudian kata Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, la amruka ad-dasakir lal askar al-mulaffaq al-lafaqah Ibnu Asakir. Ini sungguh intinya pasukan khusus dalam menyerang. Tadi ucapan Ibnu Asakir bukan al-askar, bukan tentara yang istilahnya dibuat-buat. Atau intinya apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi itu betul-betul fakta real. Ulama-ulama yang menyelisih Abul Hasan Asy'ari dalam fase akidah yang kedua lebih banyak daripada yang mengikuti beliau. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Ibnu Abdul Hadi rahimahullah ta'ala. Apa yang beliau sebutkan, lebih dari 1.000 ulama yang menyelisihi mazhab Asy'ari. Sekali lagi yang di fase akidah kedua Al-Kullabiyah itu real, itu sesuai dengan fakta yang ada, bukan seperti klaimnya Ibnu Asakir yang menyebutkan ulama-ulama yang sebagian mereka bukan dari pengikut Asy'ariyah, namun dimasukkan ke dalam apa? Makanya kata beliau, lal askar al-mulaffaq al-lafaqahu Ibnu Asakir bisidqi wal kadhib alladzina la yablughuna khamsina nafsan biman qad kadzdzaba alaihim. Wallahu alam, maknanya yang mana yang disebutkan oleh Ibnu Asakir tidaklah sampai kepada 50 jiwa dari yang beliau karang-karang sendiri, yang beliau berdusta atas mereka.
Dan tadi sempat ana WA Syekh Abdul Aziz Royis tanya lebih pastinya, apakah Ibnu Asakir ulama ahli sunnah atau Asy'ariyah? Ini tadi yang ana dengarkan lalu dijawab oleh beliau. Kata beliau, Asy'ari jilid tulen. Ibnu Asakir apa? Asy'ari tulen. Nah, walau nutawil taraj mahaula kama qad atala fi ulaik lakana hadal kitab aktsar min asy mujalladat. Seandainya kami mau menjelaskan biografi ulama-ulama yang menyelisih Asy'ariyah tadi, maka akan panjang lebar kitab ini, yaitu kitab Jam'ul Juyus, bisa sampai 10 jilid. Ya. Wa wallahi summa wallahi lama tarakna aktsar mimma dzakarna. Kata Ibnu Abdul Hadi, demi Allah, kemudian demi Allah, yang kami tidak sebutkan itu lebih banyak daripada yang kami sebutkan. Walau dhahabna nastaksi wa natatabba kullaman janaba min yaumin ilal an lazadu ala asyrati alaf nafs. Bahkan kata beliau, seandainya kami mau menyebut semuanya, kami mensensus semuanya, ya, mulai dari hari atau zaman mereka sampai waktu beliau hidup, abad ke-10 tadi, lazadu alal asyrati alaf, jumlahnya lebih dari 10.000. Faham tuh? Paham enggak? Baik, kalau kita ulang dari awal bantahan kepada syubhat tadi, ada 4 sisi. Yang pertama, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan sebelum zamannya Abu Hasan Asy'ari semuanya jelas menyelisih Abu Hasan Asy'ari di fase akidah yang kedua. Paham? Nah, yang kedua, Abu Hasan Asy'ari sendiri sudah apa? Obat. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Ibnu Asakir itu tidak apa? Benar semuanya. Ya, bahkan tadi ada yang disusup-susupkan. Kemudian yang keempat, kebanyakan ulama, kaum muslimin, mereka apa? Menyelisih Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang khamisan, yang kelima, qad tarafa Ibnu Asakir nafsuhu bi annal jammal ghafir was sawadal a'dham fi sairil azman wa jamil buldan ba'dal Asy'ari la yaktaduna bihi. Bahkan dalam kitabnya itu sendiri, Ibnu Asakir, ininya kayak mencela-mencela atau pelimpan, telah meyakini bahwasanya banyak ulama di berbagai negeri dan di zaman yang berbeda, mereka semuanya tidak mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari. Wala yarawna madhhabahu, tidak mengikuti pendapat Abu Hasan Asy'ari. Faqad qala fi kitab tabyin kadhibin muftari. Fa in qila, dalam kitabnya Ibnu Asakir mengatakan, innal jamal ghafir fi sairil azman wa aktsaril ama fi jamil buldan la yaktaduna bil Asy'ari wa la yuqalliduna wa la yarawna madhhabahu wa la ya'taqiduna wa hum sawadul a'dham. Apabila dikatakan banyak di berbagai zaman dan kebanyakan orang di berbagai tempat tidak mengikuti Asy'ari, tidak taklid kepadanya, tidak berpendapat dengan madhabnya, wa la ya'taqiduna wa hum sawadul a'dham, sedangkan jumlah mereka sangat banyak. Wasabilum sabil aqwam. Kila, Ibnu Asakir mengatakan, kalau demikian jawabannya la ibrata bi kasratil awwam. Kalau sudah kalah jawabannya apa? Mayoritas, bukan ukuran. Tapi kalau pengikutnya sekarang, terutama di negeri kita ini kan banyak dari pengikut mereka. Pakai ukuran apa? Mayoritas. Lalu bagaimana kalau di Iran? Yang paling banyak apa? Apakah Syiah yang paling benar? Sekali lagi, kita tadi membanggakan banyak yang menyelisih Asy'ariyah. Ini bukan
ya tolak ukur utama. Namun ini sekedar apa? Membantah. Mereka mengklaim banyak-banyakan, kita juga bisa. Paham ya? Namun ini bukan ukuran utama. Ukuran utama al-haqqu mir rabbik, sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau itu benar, artinya kualitas ada, kuantitas oke, istilahnya ini nurun ala nur. Kalau kualitas istilahnya kebenaran tidak ada, alias kebatilan yang ada, namun pengikutnya banyak, tidak ada apa? Artinya dalam Islam wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Namun intinya di sini begitulah Ibnu Asakir. Qila la ibrata bi kathratil awam. Kata Ibnu Asakir, kalau ketika dikatakan banyak yang menjadi Asy'ariyah, kata beliau tidak ada apa? Ya, tolak ukur kebenaran dengan banyaknya orang awam yang mengikuti, wala iltifata ilal juhal al-ghattam. Ya, demikian pula tidak perlu menoleh kepada orang-orang yang jahil. Wa innamal itibar bi arbabil ilmi wal iktida bi ashabil basira wal faham. Ya, ukurannya itu mengikut kepada para ulama katanya. Wa ulaika fi ashabi akthar mimman siwahum walahumul fadl wa taqaddum ala man adahum. Itu maksudnya mengikut kepada ulama-ulama mazhab al-Asy'ari. Ya, wa ma amana mahu illa qalil. Kemudian dia membawakan ayat, tidaklah yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Ini kalau mereka jumlahnya sedikit pakai apa? Hadis huraba misalnya. Jadi sekali lagi, bukan ukuran minoritas, mayoritas ya untuk mengukur kebenaran. Kalau sekedar minoritas, Ahmadiyah demikian pula dengan kelompok Syiah Rafidhah misalnya di negeri kita misalnya, ya. Sekali lagi ukurannya ma'ana alaihi wa ashabi. Cuma kalau tadi mereka menyombongkan banyak-banyakan, ini juga apa? Ya, yang mengikuti kebenaran ya dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in juga apa? Banyak jumlahnya. Dan cukuplah mereka apa? Yang bisa mengalahkan orang-orang tersebut. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Wallahu a'lam. Insyaallah masih ada beberapa pembahasan tentang hal ini, kita tunda pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, sekali lagi kalau masih ada usulan-usulan kitab, tafadhalu untuk mengganti kitab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.